Bab 1151-1155. Bab 1151, orang berjubah hitam misterius api. Berwarna biru tua itu tampak sangat misterius. Nyala api itu seperti air laut transparan yang perlahan menyebar saat naik. Riak samarnya seperti riak air. Api hati teratai mengkilap di dalam tubuh Xiao Yan berfluktuasi saat api biru tua ini muncul. Dia tidak asing dengan fluktuasi semacam ini karena setiap kali api surgawi bertemu dengan api surgawi lainnya, kedua api akan membentuk fluktuasi khusus semacam ini. Selain itu, Xiao Yan juga akrab dengan api biru tua ini. Dia telah melihatnya di tubuh Han Feng saat itu. Si Heart Flame, api surgawi peringkat ke-15 di peringkat api surgawi. Mata Xiao Yan menatap api biru tua di tubuh orang berjubah hitam. Sesaat kemudian, suaranya sedikit dalam saat dia bertanya, api hati laut Han Feng. Kembali ketika Han Feng muncul kembali setelah diselamatkan oleh orang-orang dari Hall of Souls, dia telah kehilangan si Heart Flame ini. Dari apa yang dia katakan, itu telah diambil oleh Hall of Souls. Sekarang, orang ini, yang tiba-tiba muncul di depannya, adalah anggota Aula Jiwa. Jelas bahwa api surgawi ini adalah api hati laut yang telah hilang dari Han Feng. Penglihatanmu tidak buruk. Orang berjubah hitam tidak menyangkal ini sambil tertawa samar. Di bawah jubah hitamnya, matanya yang bersinar menatap Xiao Yan dengan cara yang agak panas. Dia berkata, saya tahu bahwa Anda memiliki lebih dari satu api surgawi di tubuh Anda. Alasan saya datang untuk mencari Anda kali ini bukan untuk menangkap Anda dan membawa Anda kembali ke Aula Jiwa. Itu adalah sesuatu yang harus dilakukan orang lain. Tujuan utama saya adalah metode Qi yang Anda latih. Metode Qi yang memungkinkan api surgawi untuk bergabung satu sama lain. Niat membunuh yang sulit ditekan tiba-tiba muncul di hati Xiao Yan saat dia merasakan mata panas yang membakar di bawah jubah hitam. Flame mantra adalah rahasia terbesarnya. Siapapun yang berani menginginkannya harus dibunuh. Ini adalah kota pil suci. Tungkai Hall of Souls benar-benar menjangkau jauh. Xiao Yan tertawa dengan dingin dan padat. Douqi di dalam tubuhnya tampak seperti air banjir saat mendesing dan melonjak ke depan. Seluruh tubuhnya tetap dalam keadaan sangat berhati-hati. Agar orang berjubah hitam ini muncul di tempat ini dengan cara yang begitu tenang, kekuatan orang itu pasti sangat menakutkan. Paling tidak, Xiao Yan merasakan aura berbahaya dari pihak lain yang mengharuskannya memperlakukan orang ini dengan serius. Metode Qi itu adalah sesuatu yang saya dapatkan terlebih dahulu. Namun, orang tua Yao Chen itu menggunakan metode tercela untuk merebutnya dariku. Saat ini aku hanya mengambil kembali barang milikku, pria berjubah hitam itu tertawa pelan. Dia mengangkat kepalanya sedikit. Dengan bantuan cahaya bulan, seseorang dapat melihat sedikit dagu pucat pria itu. Mata Xiao Yan langsung fokus saat mendengar kata-kata pria ini. Dia tahu mantra api adalah sesuatu yang Yao Lao temukan dari reruntuhan yang rusak saat itu. Selain itu, dikabarkan bahwa banyak ahli telah tertarik ke reruntuhan. Meskipun Xiao Yan tidak secara pribadi menyaksikan apa yang terjadi, dia bisa menebak bahwa pertempuran sengit harus meletus untuk hal-hal yang tersisa. Saya tahu bahwa ada dua elit Dozuns di tempat ini. Namun, saya telah menggunakan kunci spiritual di halaman kecil ini. Mereka tidak akan dapat menemukan apapun untuk beberapa waktu. Orang berjubah hitam menggerakkan lengan bajunya dan tangan keriput yang tampaknya tidak lain hanyalah kulit di tulang perlahan-lahan memanjang dari lengan bajunya. Dia mengepalkan tangannya dan sekelompok api biru tua dengan cepat terbentuk menjadi sesuatu seperti bola. Serahkan metode Qi dan aku akan menyelamatkan hidupmu malam ini. Xiao Yan tertawa dingin. Cahaya perak bersinar di bawah kakinya, dan dia muncul di dinding halaman kecil. Api hijau giok melonjak keluar dan menabrak penghalang tak terlihat di dinding. Bang! Suara rendah dan dalam muncul. Pukulan Xiao Yan tidak mampu menembus penghalang tak terlihat. Yang dilakukannya hanyalah menyebabkan beberapa riak muncul. Teman keras kepala. Apakah Anda pikir Anda adalah Yao Chen? Suara sosok berjubah hitam itu menjadi dingin ketika dia melihat apa yang coba dilakukan Xiao Yan. Dia secara acak melambaikan lengan bajunya dan api biru tua dengan cepat diaglomerasi menjadi tombak api berwarna biru. Dengan ayunan, tombak itu menembus udara kosong, berubah menjadi bayangan biru yang melesat ke arah Xiao Yan dengan tajam. Ekspresi Xiao Yan sedingin es. Tubuhnya bergetar dan suara guntur muncul. Tubuhnya menghilang dari tempat hampir seketika dan menghindari tombak api berwarna biru. Jaring penahan laut.
Tangan orang berjubah hitam itu tiba-tiba meraih ruang kosong di belakangnya setelah sosok Xiao Yan menghilang. Banyak garis api biru tua ditembakkan dari 5 jarinya. Mereka dengan cepat terjalin satu sama lain untuk membentuk jaring api, yang melilit udara kosong. Seorang penguasa berat yang sangat besar tiba-tiba meretas dan muncul di mana jaring api telah menyerbu. Itu terus turun dengan kekuatan besar dan dengan kejam menghantam jaring api berwarna biru tua. Mendesis-mendesis. Glazed Lotus Heart Flame bertabrakan dengan si Heart Flame dan suara mendesis segera meletus. Kedua jenis api surgawi mulai saling merusak satu sama lain. Hancurkan. Mata Xiao Yan berubah dingin selama erosi. Api hijau giok tiba-tiba meletus dan menari dengan keras, dengan paksa membelah jaring api biru tua. Tubuh Xiao Yan dengan cepat ditarik ke belakang. Sementara dia melakukannya, api hijau giok di tangannya terbelah menjadi dua, berubah menjadi api inti teratai hijau dan api hati jatuh. Setelah itu, mereka bergabung sekali lagi. Dalam beberapa saat, teratai api hijau giok yang indah muncul. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, menciptakan teratai api ini dengan menggabungkan dua api telah mencapai titik di mana semudah yang dia inginkan. Xiao Yan menjentikkan jarinya, setelah teratai api terbentuk. Itu membawa Firetail yang indah saat bergegas menuju orang berjubah hitam. Xiao Yan melambaikan tangannya setelah teratai api menyerbu. Boneka setan bumi muncul. Di bawah perintah Xiao Yan, boneka itu menyerang orang berjubah hitam tanpa rasa takut akan kematian. Pada saat yang sama, tubuh Xiao Yan sekali lagi ditarik ke belakang dan muncul oleh penghalang tak terlihat. Kedua tinjunya muncul seperti badai saat mereka dengan cepat mendarat di penghalang. Hal ini menyebabkan kunci spiritual terus-menerus membentuk riak. Bukan teknik Dou yang buruk. Ia mampu menggabungkan api surgawi. Sepertinya metode Qi itu bermanfaat bagimu. Orang berjubah hitam itu tersenyum dengan padat. Api biru tua, yang menempel pada 10 jarinya, dengan cepat bergerak di ruang di depannya. Segera, sekelompok api biru tua menggumpal menjadi bentuk bola api. Setelah itu, bola api terbelah untuk membentuk celah yang menelan teratai api hijau giok. Api hijau giok berada sekitar 5 kaki dari orang berjubah hitam ketika si Heart Flame secara otomatis meluncurkan serangan, memantulkannya. Oleh karena itu, api teratai Buddha Mara ini gagal menyebabkan kerusakan sekecil apapun pada orang berjubah hitam. Dari sini, orang bisa tahu betapa menakutkannya kekuatan orang berjubah hitam itu. Bola api berwarna biru tua baru saja menelan api hijau giok ketika ledakan yang luar biasa kuat muncul di dalamnya. Bola api itu meledak terpisah. Api hijau giok melesat ke segala arah, menghancurkan halaman kecil. Yang rapi dan mengubahnya menjadi kekacauan total. Orang berjubah hitam menjentikkan jarinya setelah memblokir serangan teratai api. Lebih dari selusin garis api biru tua ditembakkan dari ujung jarinya. Setelah itu, mereka dengan kuat menjebak boneka setan bumi yang telah bergegas. Itu tidak dapat memutuskan keterikatan tali api terlepas dari bagaimana ia berjuang. Orang berjubah hitam itu berbicara dengan samar. Dia memandang Xiao Yan, yang menggunakan kekuatannya untuk menyerang kunci spiritual, dengan mata acuh tak acuh setelah dengan mudah menyelesaikan teratai api dan boneka setan bumi. Bang! Dengan kekuatanmu, kamu masih tidak dapat memecahkan kunci spiritual yang telah aku tempatkan. Tinju Xiao Yan dengan keras menabrak penghalang. Ekspresinya menjadi lebih buruk saat dia melihat riak yang menyebar. Tidak disangka-sangka bahwa orang misterius berjubah hitam ini sebenarnya sekuat ini. Berdasarkan tebakannya, kekuatan orang ini kemungkinan telah mencapai bintang 3 atau bahkan bintang 4 Douzun. Meskipun ekspresi Xiao Yan sedikit jelek, dia tidak kehilangan fokus. Orang berjubah hitam ini mungkin kuat, tapi Xiao Yan bukanlah kesemek yang bisa diremas secara acak oleh siapapun. Saya tidak punya banyak waktu. Jika Anda terus tetap keras kepala, Anda tidak harus menyalahkan saya karena membunuh Anda. Mata pria berjubah hitam itu acuh tak acuh saat mereka menatap Xiao Yan. Dia dengan lembut melangkah melalui udara kosong dan perlahan mengambil satu langkah pada satu waktu menuju Xiao Yan. Ini adalah kota pil suci. Tindakannya tidak boleh diketahui orang lain. Kalau tidak, jika orang-orang dari Pil Tower menemukan mereka, semuanya pasti akan sangat merepotkan. Ekspresi Xiao Yan menjadi sedingin es saat dia memelototi sosok berjubah hitam yang perlahan berjalan mendekat. Dia menjentikkan jarinya dan gumpalan api hijau giok melesat ke Earth Demon Puppet tidak jauh darinya, menghancurkan tali api yang mengikat tubuhnya. Tubuh Earth Demon Puppet bergerak setelah dibebaskan.
Itu bergegas di depan Xiao Yan dan berdiri di depannya seperti menara logam. Xiao Yan melebarkan mulutnya setelah menyelamatkan boneka setan bumi. Api hijau giok dimuntahkan sebelum membelah menjadi api inti teratai hijau dan api hati jatuh. Dia menggosok cincin hitam pekat di jarinya dan api dingin tulang berwarna putih pekat muncul. Haha, 3 jenis api surgawi. Tidak buruk, tidak buruk. Rumor tersebut memang benar adanya. Sepertinya aku akan mendapat banyak keuntungan kali ini. Orang berjubah hitam itu sedikit terkejut ketika dia melihat 3 kelompok api surgawi di depan Xiao Yan. Dia segera tertawa terbahak-bahak sambil mengepalkan telapak tangannya. Api biru tua keluar dari telapak tangannya. Perlahan-lahan menyebar dan benar-benar melilitnya. Melihat dari kejauhan, pria berjubah hitam itu tampak seperti dewa api, terlihat sangat perkasa. Mata Xiao Yan berbahaya. Dia menghirup udara dalam-dalam dan api berwarna putih keabu-abuan perlahan menggulung tenggorokannya. Api transformasi kehidupan. Rasa dingin melonjak di mata Xiao Yan saat dia melihat api putih keabu-abuan di depannya. Dia segera melambaikan tangannya, dan dia mulai menggabungkan 4 jenis api bersama-sama di depan tatapan tertegun orang berjubah hitam. Apakah kamu mencari kematian? Ekspresi orang berjubah hitam sedikit berubah. Tubuhnya bergerak, dan dia berubah menjadi bayangan hitam yang melesat ke arah Xiao Yan dengan kecepatan seperti kilat. Api biru tua dengan cepat menyembur keluar dari telapak tangannya. Kecepatan pria berjubah hitam itu sangat cepat. Dia tampaknya telah bergabung dengan ruang saat dia muncul di depan Xiao Yan saat dia bergerak. Tangannya melengkung, dan dia membawa kekuatan tajam yang dengan kejam meraih bagian atas kepala Xiao Yan. Xiao Yan baru saja akan mengaktifkan gerakan 3000 petirnya untuk menghindar setelah merasakan serangan tajam orang berjubah hitam itu ketika suara yang sedikit pecah tiba-tiba bergema di halaman. Xiao Yan menyapu, hanya untuk menemukan bahwa penghalang tak terlihat, yang telah menutupi halaman, telah hancur menjadi fragmen spiritual kecil yang tak terhitung jumlahnya. Sebuah aura besar tiba-tiba menyapu dari bintang-bintang ketika penghalang spiritual rusak. Pada saat yang sama, suara tenang yang dipenuhi dengan perubahan perlahan bergema di halaman kecil ini. Wilayah Piltover bukanlah wilayah yang memungkinkan Hall of Souls Anda bertindak liar. Wajah orang berjubah hitam itu segera berubah ketika suara ini terdengar. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit saat dia berteriak dengan suara serak, Suan Kongsi. Bab 1152, Old Mugu. Perubahan tak terduga yang tiba-tiba ini juga mengejutkan Xiao Yan. Matanya dengan cepat melihat ke langit malam di atas kepalanya. Namun, itu benar-benar kosong. Tidak ada satu orang pun di sana. Namun, aura yang luas dan perkasa menyebar ke bawah menyebabkan dia merasa takut. Ini seseorang dari Piltover. Xiao Yan menghela nafas lega di dalam hatinya. Teratai api pemusnahan yang dia gabungkan dengan cepat berhenti sebelum dia dengan hati-hati menyebarkannya. Jari-jari kakinya menekan tanah, dan dia dengan cepat menarik kembali. Raungan panjang yang jelas juga dipancarkan. Astaga, raungan yang jelas baru saja terdengar ketika 2 sosok bergegas ke halaman secepat kilat. Mereka muncul di samping Xiao Yan dalam sekejap. Pada saat yang sama, mata mereka dengan marah menatap orang misterius berjubah hitam di udara. Apa kamu baik-baik saja? Dokter peri kecil melirik halaman yang berantakan. Mata ungu keabu-abuannya menatap orang berjubah hitam dengan sikap dingin sementara mulutnya mengajukan pertanyaan penuh perhatian. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan dia menjawab dengan suara yang dalam, aku baik-baik saja. Hati-hati, orang ini bukan orang biasa. Wajah Tianhuo Zunze sedikit jelek saat dia menatap orang misterius berjubah hitam itu. Dia berkata dengan senyum dingin, kamu adalah seorang elit Douzun tidak peduli bagaimana orang mengatakannya. Kenapa kamu menyelinap? Petik 2. Pada saat ini, hati dokter peri kecil dan Tianhuo Zunze tidak diragukan lagi sangat marah. Dari tampilan halaman, jelas bahwa itu baru saja mengalami pertempuran besar. Apalagi mereka berdua tidak merasakan apa-apa. Perlindungan buruk yang mereka berikan benar-benar akan membuat seseorang merasa malu. Pria misterius berjubah hitam itu tetap melayang di udara. Tatapan sinisnya berkedip saat dia melirik Xiao Yan. Tidak terduga bahwa orang-orang tua dari Piltover berhasil menemukannya meskipun dia sangat berhati-hati. Jejaknya sudah dikunci oleh mereka. Jika dia terus tinggal lebih lama lagi, kemungkinan para ahli dari Piltover akan segera tiba di sini. Suan Kongsi, masalah ini tidak ada hubungannya dengan Piltovermu. Kenapa harus repot dengan urusan orang lain?
Orang berjubah hitam berteriak ke langit dengan suara gelap. Keke, ini kota pil suci. Jika Hall of Souls Anda dapat secara acak bertindak kejam di tempat ini, bagaimana akun Pil Tower saya ke publik? Suara yang dipenuhi dengan perubahan perlahan bergema dari langit. Kali ini, Xiao Yan bisa merasakan bahwa suara ini dipancarkan dari ruang kosong. Jelas, orang yang berbicara belum tiba di sini. Sebaliknya, dia menggunakan metode misterius untuk menyampaikan auranya dan menghalangi orang misterius berjubah hitam ini. Bajingan tua, orang berjubah hitam itu mengatupkan giginya dan dengan lembut mengutuk. Setelah itu, matanya yang gelap dan menyeramkan beralih ke Xiao Yan. Dia dengan dingin berkata, anggap dirimu beruntung. Api surgawi dan metode Qi akan tetap bersamamu sedikit lebih lama. Ingat, aku akan mengambilnya kembali cepat atau lambat. Ruang di belakangnya langsung terdistorsi setelah dia berbicara. Sosoknya menjadi terlihat sebagian karena ruang yang terdistorsi. Kau ingin pergi? Mata dokter peri kecil menjadi dingin ketika dia melihat ini. Douki abu-abu menempel di tangannya sebelum tiba-tiba berubah menjadi pilar keabu-abuan yang dengan cepat melesat di udara, bergegas menuju orang berjubah hitam. Hihi, dengan mereka berdua melindungimu, aku memang tidak bisa melakukan apapun padamu. Namun, kamu juga tidak akan bisa menghentikanku jika aku ingin pergi. Pria berjubah hitam itu tertawa dingin ketika dia melihat dokter peri kecil berusaha menghentikannya. Dia menjentikkan jarinya dan gumpalan api biru keluar dari jarinya. Setelah itu bertabrakan dengan keras dengan douki keabu-abuannya. Keduanya saling menghancurkan. Xiao Yan, aku akan datang dan mencarimu lagi. Saya pasti akan mengambil api surgawi Anda dan metode Qi Anda saat berikutnya kita bertemu. Petik 2. Sepasang mata yang tajam menatap Xiao Yan dari bawah jubah hitam setelah orang itu dengan mudah memblokir racun douki yang menyedihkan dari dokter peri kecil. Segera, sosok itu menggerakkan tubuhnya dan memasuki ruang yang terdistorsi. Ruang beriak dan tubuhnya menghilang. Aku akan menunggumu. Mata hitam gelap Xiao Yan menakutkan. Dia bisa merasakan bahwa orang ini cukup kuat. Namun, jika mereka terlibat dalam pertarungan habis-habisan, Xiao Yan memiliki keyakinan bahwa pihak lain tidak akan dibiarkan dalam kondisi yang baik. Sialan, dokter peri kecil tanpa sadar mengepalkan gigi peraknya dan dengan lembut mengutuk setelah melihat orang berjubah hitam itu pergi dengan selamat. Lupakan saja, Xiao Yan melambaikan tangannya. Setelah itu, dia mengalihkan pandangannya ke langit, menangkupkan kedua tangannya, dan dengan hormat berkata, terima kasih tetua karena telah membantu. Cahaya bintang-bintang di langit tiba-tiba menggumpal setelah suara Xiao Yan terdengar. Cahaya berubah menjadi sosok cahaya tua yang kabur. Suara tua yang penuh dengan perubahan perlahan dipancarkan, aku yang lama tidak bisa menjauh. Saya yang lama hanya bisa membagi perhatian saya dan bertindak sebagai pencegah. Orang ini sangat misterius. Anda harus lebih berhati-hati. Jika Anda punya waktu, Anda bisa datang ke Pil Tower. Anda akan sangat aman di sana. Terima kasih tetua. Xiao Yan sekali lagi menangkupkan kedua tangannya. Sosok cahaya tua ini harus menjadi ahli dari Pil Tower. Dia bahkan mungkin salah satu dari 3 kepala besar legendaris. Saya secara alami perlu merawat murid seorang teman lama dengan baik. Hati-hati dengan sekte Xuan yang mendalam. Mereka adalah orang-orang yang mengungkapkan informasi tentangmu kepada orang itu sebelumnya. Sosok cahaya tua itu tersenyum tipis. Setelah itu, cahaya bintang berfluktuasi dan perlahan menyebar. Xiao Yan merenungkan situasi saat dia mempelajari tempat di mana sosok yang terbuat dari cahaya bintang menghilang. Tampaknya hubungan gurunya dengan orang-orang dari Pil Tower ini cukup baik. Siapa yang menyerangmu tadi? Dokter peri kecil menoleh, menatap Xiao Yan, dan mengajukan pertanyaan dengan alis merajut. Seseorang dari Aula Jiwa. Kilatan dingin melintas di matanya saat dia menjawab dengan lembut. Kekuatan spiritual orang ini telah mencapai puncaknya. Kunci spiritual yang dia gunakan dari jarak sedekat itu menipu dokter peri kecil dan aku, Tian Huo Zunze berbicara dengan wajah serius. Xiao Yan mengangguk. Dia tidak berhasil melihat penampilan orang berjubah hitam sejak awal. Selain itu, suara yang dia dengar tidak tampak terlalu tua, namun berdasarkan apa yang dia katakan, orang ini adalah seorang ahli dari generasi yang sama dengan Yao Lao. Menurut akal sehat, dia juga harus menjadi salah satu dari orang tua yang tidak akan mati. Kekuatannya seharusnya sedikit lebih kuat dariku. Namun, jika kita berusaha sekuat tenaga, dia mungkin tidak akan bisa mengalahkanku.
Dokter peri kecil membelah rambut hitam di depan dahinya saat dia berkata, namun, Sekte Xuan yang mendalam ini benar-benar sumber masalah. Petik 2. Ekspresi Xiao Yan sedikit dingin. Dia telah melupakan konflik yang dialami dengan sekelompok orang itu beberapa hari yang lalu. Sebagian besar orang dari Sekte Xuan yang mendalam adalah orang-orang yang akan membalas dendam atas pelanggaran apapun. Tidak mungkin bagi mereka untuk membiarkan semuanya begitu saja. Namun, tidak terduga bahwa mereka tidak bertindak secara pribadi. Sebaliknya, mereka telah membocorkan informasi tentang dia. Menggunakan orang lain untuk membunuhnya. Taktik ini benar-benar kejam. Besok, coba pikirkan cara untuk mempelajari lokasi orang-orang dari Sekte Xuan yang mendalam. Dilacak oleh orang lain dengan niat buruk itu tidak baik. Masalah ini perlu diselesaikan, terlepas dari latar belakang apa yang mereka miliki. Karena mereka sudah naik di atas kepalaku, wajar saja jika kita tidak bisa duduk dan tidak melakukan apa-apa. Xiao Yan perlahan berkata. Dokter peri kecil mengangguk. Orang-orang dari Sekte Xuan mendalam datang mengayunkan mereka. Mereka hanya bisa menyalahkan diri mereka sendiri karena tidak berbelas kasihan. Orang yang paling membuatku khawatir adalah orang berjubah hitam tadi. Kami tidak jelas tentang latar belakangnya. Mata Xiao Yan sedikit berkedip. Sesaat kemudian, matanya membeku. Api jantung laut juga ada di tangan orang ini, mungkin Han Feng tahu sedikit informasi yang berkaitan dengannya. Xiao Yan tiba-tiba mengepalkan tangannya saat pikiran ini melintas di hatinya. Sebuah botol giok muncul di tangannya. Jarinya mengusap mulut botol sebelum mengeluarkan kekuatan isap. Tubuh spiritual ilusi bangkit dengan cara yang sangat lemah. Dari penampilan sosok spiritual, itu adalah Han Feng. Siapa di aula jiwa yang kamu berikan untuk si Heart Flame? Xiao Yan melirik Han Feng yang sangat lemah ini dan bertanya dengan suara dingin. Han Feng awalnya terkejut mendengar pertanyaan Xiao Yan. Segera, matanya berkedip. Namun, sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, nyala api tak terlihat muncul di ujung jari Xiao Yan. Itu menembus ke arah tubuh ilusi dengan cepat. Jangan, aku akan berbicara, saya akan berbicara. Han Feng buru-buru berteriak kaget saat melihat taktik kejam dan tanpa ragu Xiao Yan. Orang yang mengambil si Heart Flame-ku adalah seorang tetua terhormat di Hall of Souls. Orang-orang memanggilnya Old Mugu. Posisinya di Hall of Souls cukup tinggi karena dia adalah alkemis tingkat 8 asli selain Dou Xun, dan dia sangat dihargai oleh kepala Hall of Souls. Old Mugu, Xiao Yan mengucapkan nama ini dengan lembut di mulutnya. Rasa dingin di matanya menjadi lebih padat. Itu memang bajingan dari Hall of Souls. Mugu tua memiliki dendam lama yang sangat dalam dengan Yao Chen. Keduanya dikabarkan memiliki guru yang sama. Namun, karena suatu alasan, Old Mugu dikeluarkan. Karena itu, dia memandang Yao Chen dengan permusuhan yang besar. Dia akan menemukan kesempatan untuk membuat masalah dengan Yao Chen. Saat itu, saya dipermainkan olehnya ketika saya menyerang Yao Chen. Dia ingin aku diam-diam mencuri mantra api, Han Feng dengan hati-hati mengungkapkan. Apa? Ekspresi Xiao Yan tanpa sadar berubah ketika dia mendengar kata-katanya. Mugu tua ini pernah memiliki guru yang sama dengan Yao Chen. Mengapa saya belum pernah mendengar guru menyebutkan ini? Xiao Yan bertanya dengan suara yang dalam. Saya juga belum pernah mendengar dia menyebutkannya. Masalah ini adalah sesuatu yang kadang-kadang disebutkan oleh Mugu tua kepadaku. Han Feng buru-buru menjawab, takut Xiao Yan akan menyerangnya. Xiao Yan perlahan mengangguk. Jika kata-kata Han Feng benar, orang misterius berjubah hitam dari sebelumnya seharusnya adalah Mugu tua. Lagi pula, sangat sedikit orang yang tahu tentang mantra api. Bahkan beberapa dari mereka yang dekat dengan Xiao Yan tidak menyadarinya. Orang ini tidak akan pernah menyerah untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia pasti akan mencoba yang terbaik untuk menyerang lagi. Namun, dia tidak akan berani menyerangku secara terbuka dengan kekuatan yang saat ini ada di sampingku. Seharusnya tidak ada masalah jika kita berhati-hati di masa depan. Pil Gathering akan segera dimulai. Saat ini, rencananya adalah untuk masuk ke 10 besar Pil Gathering dan mendapatkan 3000 Burning Flame. Pada saat itu, aku tidak perlu lagi takut pada orang tua ini bahkan jika aku harus melawannya sendirian saat kita bertemu nanti. Mata Xiao Yan berbinar. Sesaat kemudian, dia akhirnya mengambil keputusan. Dengan lambaian tangannya, dia mengembalikan jiwa Han Feng ke dalam botol giok dan melemparkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Setelah itu,
Dia berbalik dan berjalan ke kamarnya. Temukan informasi tentang orang-orang itu dari Sekte Suan mendalam besok. Sekali terlalu banyak untuk hal seperti itu. Dokter peri kecil perlahan mengangguk ketika dia mendengar kata-kata Xiao Yan yang penuh dengan niat membunuh. Dia sadar bahwa Xiao Yan benar-benar marah kali ini. Bab 1153, Suan Kongxi. Ketika Xiao Yan berjalan keluar dari kamarnya keesokan harinya, dia secara kebetulan menemukan Ye Zong berdiri di halaman. Ye Zong menghela nafas lega setelah melihat Xiao Yan keluar dari ruangan. Segera, dia mengungkapkan betapa malunya dia. Mengingat kasus yang terjadi kemarin, dia gagal memberikan perlindungan yang layak. Tuan Xiao Yan, saya sudah mengirim orang. Mereka telah bekerja sepanjang malam dan memperoleh informasi tentang lokasi anggota Sekte Suan yang mendalam. Xiao Yan terkejut saat mendengar ini. Dia melihat wajah Ye Zong yang agak lelah. Jelas, dia telah bekerja sepanjang malam karena apa yang terjadi tadi malam. Segera, Xiao Yan tersenyum, menepuk bahu Ye Zong, dan berkata, apa yang terjadi tadi malam bukan salahmu. Bahkan dokter peri kecil dan Pak Tua Yao gagal mendeteksi ancaman itu. Ye Zong dengan pahit tersenyum dan mengangguk. Dia berkata, anggota Sekte Suan yang mendalam berada di sebuah manor di sisi selatan kota luar kota Pil Suci. Mereka memang kelompok yang berkonflik dengan kita di pameran dagang alkemis. Pemuda berpakaian putih itu adalah putra dari pemimpin Sekte Suan yang mendalam, Chen Xian, dia juga seorang alkemis. Dikabarkan bahwa dia berniat untuk berpartisipasi dalam Pil Gathering selama perjalanannya ke Holy Pil City. Pria tua berpakaian abu-abu di sisinya adalah Suan Zunze yang terkenal dari Sekte Suan yang mendalam. Dia sangat kuat. Selain itu, ada dua tetua lainnya, yang kekuatannya telah mencapai puncak kelas Douzong, menemaninya. Kilatan sengit melintas di mata Xiao Yan saat dia mengangguk. Awalnya, dia tidak ingin membentuk permusuhan dengan Sekte Suan yang mendalam. Namun, pihak lain telah datang dan memprovokasi dia. Mereka seharusnya tidak menyalahkannya karena kejam. Tuan Xiao Yan, apakah Anda berniat untuk menyerang mereka? Ye Zong ragu-ragu sejenak setelah melihat cara Xiao Yan bertindak sebelum bertanya. Sekali sudah cukup mengingat apa yang terjadi kemarin. Xiao Yan menjawab dengan lembut. Ye Zong menjilat bibirnya. Dia merenung sejenak sebelum berkata, saya pikir sekarang bukan kesempatan terbaik untuk menyerang mereka. Tempat ini, bagaimanapun, adalah kota Pil Suci. Bahwa Chen Xian juga seorang alkemis yang diakui oleh Pil Tower. Menyerang mereka pasti akan menarik perhatian Pil Tower. Selain itu, ada banyak ahli selain Chen Xian. Anda harus bertindak diam-diam ketika Anda menyerang atau Anda harus membunuh setiap orang yang menemaninya. Jika tidak, jika berita ini bocor, itu pasti akan membangkitkan kemarahan Sekte Suan yang mendalam. Pada saat itu, Anda mungkin menghadapi banyak masalah. Lagi pula, di belakang Sekte Suan yang mendalam, masih ada Sekte Langit yang mendalam yang hebat. Petik 2. Apakah niat Penatua Ye Zong untuk memperlakukan apa yang terjadi tadi malam seolah-olah tidak ada yang terjadi? Xiao Yan mengerutkan kening dan bertanya. Tentu saja tidak. Ye Zong buru-buru menggelengkan kepalanya. Dia berkata, hanya saja kamu harus menyadari betapa sulitnya membunuh seorang elit Douzun. Setelah Suan Zunze lolos, masa yang penuh gejolak akan mengikuti. Orang yang bertanggung jawab atas kelompok orang dari Sekte Suan yang mendalam ini kemungkinan besar adalah Chen Xian. Saya pikir menjual informasi tentang kami kepada orang berjubah hitam dari tadi malam adalah idenya. Pil Gathering akan segera diadakan. Semua pesaing yang telah lolos seleksi akan memasuki ranah khusus selama Pil Gathering. Tempat itu akan menjadi tempat terbaik bagimu untuk bertindak. Selalu ada banyak orang yang berakhir di alam itu selamanya setelah setiap Pil Gathering. Oleh karena itu, bahkan jika Chen Xian benar-benar mengalami kecelakaan di sana, Sekte Suan yang mendalam akan kesulitan untuk menyelidiki. Alis mengerutkan kening. Xiao Yan akhirnya santai setelah mendengar informasi ini. Apa yang Ye Zong katakan bukan tanpa alasan. Sekte Suan yang mendalam tidak akan lebih mudah untuk dihadapi daripada lembah sungai es, apalagi Sekte Langit mendalam yang bahkan lebih kuat di belakangnya. Begitu kabar tentang apa yang terjadi bocor, kemungkinan akan menarik banyak masalah. Dia sudah memprovokasi Hall of Souls. Jika faksi tambahan ditambahkan ke daftar musuhnya, itu pasti akan membuat situasinya jauh lebih buruk. Penatua Cheng dari Pil Tower telah tiba di rumah Ye. Alasan dia bergegas sepagi ini mungkin karena dia khawatir Anda akan menyerang orang-orang dari Sekte Suan yang mendalam. Bagaimanapun,
Ini adalah kota pil suci. Dia perlu menjaga stabilitas, kata Ye Zong. Penatua Cheng ada di sini. Xiao Yan terkejut. Benar, dia datang pagi-pagi sekali. Namun, dia mengatakan bahwa tidak perlu membangunkanmu. Petik 2. Xiao Yan sedikit merajut alisnya. Kedatangan awal Elder Cheng dengan jelas mengisyaratkan eselon atas Pil Tower. Mereka tidak ingin dia bertarung habis-habisan dengan Sekte Xuan yang mendalam pada saat ini. Namun, dia memahaminya setelah beberapa pemikiran. Menjadi pihak yang mengadakan Pil Gathering, Pil Tower memang memiliki tanggung jawab untuk menjaga ketertiban. Intervensi ahli dari Pil Tower tadi malam juga harus karena alasan ini. Ayo pergi ke halaman depan dan bertemu Elder Cheng. Saya akan mengesampingkan masalah ini untuk sementara. Setelah saya memasuki ranah yang Anda sebutkan, saya akan mencari Chen Xian. Saya tidak bisa begitu saja memperlakukan hal semacam ini seperti tidak pernah terjadi. Xiao Yan merenung sejenak dan secara bertahap menjadi jauh lebih tenang. Dengan lambaian tangannya, dia memimpin dan berjalan ke halaman depan. Ye Zong menghela nafas lega setelah mendengar bahwa Xiao Yan tidak berniat menyerang saat ini. Dia buru-buru mengikuti Xiao Yan setelah menghela nafas. Ketika Xiao Yan dan Ye Zong bergegas ke halaman depan, mereka secara kebetulan melihat Elder Cheng duduk di tempat pemimpin. Dokter peri kecil, Tian Huo Zunze, dan Xin Lan duduk di sampingnya. Keke, kamu akhirnya di sini. Penatua Cheng tertawa ketika Xiao Yan berjalan ke aula besar. Setelah itu, dia berdiri dan berkata, saya pikir Ye Zong telah memberitahu Anda mengapa saya yang lama datang ke sini. Mari kita tidak mengucapkan kata-kata yang tidak perlu lagi. Kalian semua harus mengikutiku ke Pil Tower. Juga akan ada sesepuh lain yang akan pergi dan mengetuk pintu rekan-rekan dari Sekte Xuan yang mendalam. Jika Anda masih merasa tidak nyaman di hati Anda akan memiliki peluang di masa depan. Pada saat itu, Pil Tower tidak akan campur tangan atau bertanya tentang masalah ini. Namun, ini adalah periode waktu yang unik. Mudah-mudahan, Anda akan bertahan sedikit karena Pil Tower. Penatua Cheng benar-benar tahu cara bercanda. Karena kamu sudah mengatakannya seperti ini, aku yang kecil secara alami akan mematuhimu. Xiao Yan tersenyum. Saat ini, Holy Pil City dipenuhi orang. Segala macam orang berkumpul di tempat ini. Secara alami, itu akan tampak sedikit kacau. Jika sekering dinyalakan selama periode ini, masalah akan meledak. Oleh karena itu, Xiao Yan memahami kesulitan yang dihadapi Pil Tower. Tenang, kami tidak akan membiarkan Anda dianiaya tanpa alasan. Apakah kamu tidak tertarik dengan jejak tangan spiritual Cao Ying? Kursi Penatua telah membahas masalah ini. Ketika Anda tiba di Pil Tower, kami akan mengizinkan Anda untuk merenungkan keterampilan jiwa itu. Penatua Cheng tersenyum ketika dia berbicara. Xiao Yan awalnya terkejut saat mendengar kata-kata Elder Cheng. Joy segera melonjak ke matanya saat dia buru-buru menangkupkan kedua tangannya untuk berterima kasih kepada Elder Cheng. Sidik jari spiritual itu mungkin tidak terlalu tinggi, tetapi itu cocok untuknya, yang masih pemula dalam hal keterampilan jiwa. Terlebih lagi, sidik jari spiritual yang dia pelajari dari Cao Ying tidak lengkap. Ini akan sangat menguntungkan dia jika dia bisa mempelajarinya sepenuhnya. Karena tidak ada masalah, ayo bergerak. Ketua asosiasi ingin bertemu denganmu setelah kita tiba di Pil Tower. Tetua Cheng tersenyum dan memimpin untuk keluar dari rumah Ye. Kelompok Xiao Yan saling bertukar pandang sebelum mengikutinya. Pil Tower terletak di pusat Holy Pil City. Daerah ini adalah satu-satunya tanah suci sejati di hati para alkemis yang tak terhitung jumlahnya. Karena kota Pil Suci dipenuhi dengan segala macam orang, pertahanan di wilayah dalam menjadi sangat ketat, siap menghadapi perubahan mendadak. Kelompok Xiao Yan mengikuti Penatua Cheng saat mereka berjalan melalui kota Pil Suci selama hampir setengah jam, tetapi mereka secara bertahap tiba di area dalam. Kebisingan berkurang secara signifikan ketika kelompok Xiao Yan melangkah melalui gerbang ke wilayah dalam. Biasanya, hanya faksi-faksi yang memiliki hubungan kuat dengan Pil Tower atau alkemis tingkat tinggi yang diizinkan untuk tinggal di wilayah dalam kota Pil Suci. Oleh karena itu, kualitas di wilayah dalam benar-benar berbeda dengan wilayah luar. Kelompok Xiao Yan mengangkat kepala mereka setelah melangkah ke wilayah dalam. Mata mereka berhenti pada benda di tengah wilayah dalam. Sebuah menara hitam setinggi 1000 kaki berdiri di tempat itu. Itu tampak seperti puncak gunung kecil, memberikan perasaan yang menjulang dan megah. Bagian atas menara besar menembus lapisan awan. Sepintas,
Seseorang tidak dapat melihat puncaknya. Awan berlama-lama di atasnya, menyebabkannya tampak sangat misterius. Itu adalah Pil Tower ya. Saat Xiao Yan melihat pilar menara yang menopang langit, bahkan dia tidak bisa tidak mengungkapkan wajah yang dipenuhi dengan keheranan. Dibandingkan dengan Pil Tower ini, menara petir yang dia lihat kembali di Wind Lightning Pavilion seperti anak kecil yang berdiri di kaki seorang pria. Raksasa, Penatua Cheng tersenyum dan mengangguk. Dia membawa kelompok Xiao Yan ke lalu lintas manusia di jalan utama, berjalan ke Pil Tower. Dengan Penatua Cheng memimpin mereka, kelompok Xiao Yan melewati stasiun pemeriksaan ketat dengan cara yang sangat mulus dan memasuki bagian dalam menara pil yang sangat besar. Penatua Cheng pertama-tama menyelesaikan dokter peri kecil dan sisanya setelah memasuki menara pil. Setelah itu, dia memimpin Xiao Yan saat mereka bergegas ke tingkat atas menara besar itu. Itu lama kemudian sebelum mereka berhenti di depan aula yang sangat luas. Kepala Asosiasi Xuan Kong ada di dalam. Dia dan gurumu adalah teman baik saat itu. Anda harus menghormati ketika Anda bertemu dengannya. Petik 2. Wajah Xiao Yan menjadi serius. Dia mengangguk ketika dia mendengar pengingat Elder Cheng. Penatua Cheng hanya merasa yakin saat melihat Xiao Yan menganggukkan kepalanya. Penatua Cheng merapikan pakaiannya, maju 2 langkah, dan dengan hormat mendorong pintu hingga terbuka. Setelah itu, dia menatap Xiao Yan. Xiao Yan sedikit mengangguk dan perlahan masuk. Aula besar dipenuhi dengan banyak rak buku. Sepintas, itu memberi seseorang perasaan yang tidak teratur. Banyak api berwarna berbeda memenuhi aula. Di bawah campuran banyak warna cahaya ini, seseorang akan merasa seolah-olah berada dalam kondisi mimpi yang kabur. Langkah kaki Xiao Yan dengan lembut mendarat di lantai batu. Matanya menyapu sekeliling sebelum berhenti di depan rak buku sesaat kemudian. Seorang lelaki tua berpakaian putih dengan hati-hati membersihkan rak buku. Pria tua berpakaian putih itu tidak memiliki sedikit pun aura yang merembes keluar darinya. Dia tampak seperti orang tua yang sangat biasa. Namun, ketika Xiao Yan menggunakan persepsi spiritualnya, dia terkejut menyadari bahwa area di depannya benar-benar kosong. Pria tua berpakaian putih itu tampak seolah-olah dia tidak ada. Haha, kamu pasti Xiao Yan kan? Penglihatan orang tua itu benar-benar membuat orang lain merasa iri. Pria tua berpakaian putih itu berhenti membersihkan debu ketika Xiao Yan dengan hormat berdiri tidak jauh di belakangnya. Sebuah suara tua yang penuh dengan perubahan tiba-tiba bergema di bagian dalam aula, bab 1154, Song King. Xiao Yan perlahan mengangkat kepalanya setelah mendengar tawa tua itu. Dia secara kebetulan menyaksikan pria tua berpakaian putih itu perlahan berbalik. Rambutnya putih, dan wajahnya ditutupi dengan kerutan yang dalam. Kedua matanya tampak kecil, tertekan oleh kerutan. Namun, matanya yang dalam dan tak terduga mengandung senyum hangat. Senior benar-benar tahu cara bercanda. Xiao Yan menangkupkan kedua tangannya dan berbicara dengan hormat. Aku tidak bercanda. Anda telah mencapai tingkat alkemis tingkat 7 tingkat tinggi pada usia yang begitu muda. Jumlah orang yang bisa mencapai ini di seluruh benua dapat dihitung dengan jari. Mata lelaki tua berpakaian putih itu menyapu Xiao Yan ke depan dan ke belakang saat dia dengan hangat berkata, aku yang dulu bernama Xuan Kongxi. Jika Anda tidak keberatan, Anda bisa memanggil saya Xuan Tua. Saat itu, aku adalah teman dekat gurumu, Yao Chen. Tidak berlebihan bagi Anda untuk memanggil saya seperti itu. Petik 2. Kalau begitu, anak muda ini harus tunduk pada penilaianmu. Mendengar ini, Xiao Yan dengan senang hati melakukan apa yang diperintahkan. Dia menangkupkan kedua tangannya dan tertawa. Xuan Kongxi tersenyum. Dia meletakkan gulungan di tangannya ke rak buku sebelum berbalik dan kembali ke meja belajarnya. Dia berkata, kamu tidak perlu merasa bahwa masalah sekte Xuan yang mendalam adalah noda di kulitmu. Kota pil suci saat ini berada dalam periode kacau dan tegang karena masalah pil gathering. Jika hal-hal berubah menjadi masalah, mereka mungkin menghalangi pengumpulan pil. Xiao Yan sedikit mengangguk. Orang yang tadi malam menyembunyikan aura dan penampilannya. Diri asli saya tidak dapat menjangkau ke tempat itu. Oleh karena itu, saya tidak dapat memastikan penatua aula jiwa yang mana dia. Xuan Kongxi perlahan meminta maaf. Dia seharusnya menjadi mugu tua. Xiao Yan ragu-ragu sejenak sebelum berbicara. Oh, Xuan Kongxi sedikit tercengang saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Namun, dia tidak tampak terlalu terkejut. Dia mengangguk perlahan dan berkata, tidak heran dia datang mencarimu. Ini adalah orang tua itu.
Orang-orang dari aula jiwa ini benar-benar tidak membiarkan seseorang merasakan ketenangan pikiran. Apakah Yao Chen saat ini berada di tangan Hall of Souls? Tangan keriput Xuan Kongzi menggosok permukaan meja saat dia bertanya. Xiao Yan menarik sudut mulutnya dan segera mengangguk. Orang tua itu selalu memiliki karakter yang bebas dan mudah. Dia biasanya tidak suka membentuk kelompok atau faksi. Jika dia mendengarkan saya saat itu dan menjadi kepala raksasa Pil Tower, dia tidak akan menjadi sasaran Hall of Souls. Xuan Kongzi menghela nafas. Dia berkata, saya akan memberitahu yang lain untuk lebih memperhatikan masalah ini, dan saya akan memberitahu Anda jika saya memiliki informasi tentang Yao Chen. Terima kasih Xuan Tua. Xiao Yan buru-buru berterima kasih padanya. Pengaruh Pil Tower menyebar ke seluruh wilayah Central Plains. Jika mereka membantu pencarian Xiao Yan, dia secara alami akan menghadapi lebih sedikit masalah. Xuan Kongzi melambaikan tangannya dan berkata, aula jiwa dianggap sebagai musuh tersembunyi dari Pil Towerku. Jumlah alkemis yang tak terbayangkan ditangkap oleh mereka setiap tahun. Namun, Pil Tower tidak dapat mengumumkan perang dengan Hall of Souls. Faksi ini jauh dari apa yang bisa kamu bayangkan. Xiao Yan diam-diam mengangguk. Hall of Souls telah mampu bertahan di Central Plains selama bertahun-tahun. Kelangsungan hidup ini secara alami tidak mungkin jika Hall of Souls tidak memiliki fondasi. Namun, hal yang di luar dugaan adalah bahwa bahkan Pil Tower takut pada faksi misterius ini. Berderit, pintu aula tiba-tiba terbuka saat Xiao Yan merenungkan situasinya. Segera, 3 sosok perlahan masuk. Xiao Yan menoleh, dan kejutan melintas di matanya karena 2 orang di depan secara mengejutkan adalah Cao Ying dan wanita muda dari klan Dan bernama Dan Chen. Ada seorang pria berpakaian hitam di belakang Cao Ying dan Dan Chen. Penampilannya cukup tampan, dan dia sedang mengobrol dan tersenyum dengan Cao Ying dan Dan Chen ketika dia memasuki aula. Sebuah lencana hadir di dadanya. Di atasnya ada 7 bintang ungu emas cerah. Alkemis tingkat tinggi tingkat 7. Cao Ying dan Dan Xuan memperhatikan Xiao Yan ketika dia melihat mereka. Beberapa kejutan juga melintas di wajah mereka. Jelas, mereka terkejut bahwa Xiao Yan akan muncul di tempat ini. Guru, Cao Ying perlahan melangkah maju dan dengan hormat menyapa Xuan Kongzi. Kepala Asosiasi Xuan Kong. Kalian bertiga juga sudah tiba ya? Xuan Kongzi mengangkat kepalanya dan tersenyum kepada mereka bertiga. Setelah itu, matanya beralih kembali ke Xiao Yan saat dia berkata, orang ini adalah juara dari 5 tes klan besar, Xiao Yan. Saya rasa kalian semua sudah tahu itu. Bagaimana bisa kami tidak tahu? Nama Tuan Xiao Yan baru-baru ini menjadi topik hangat di Holy Pill City. Cao Ying menutup mulutnya dan tertawa dengan manis. Sikapnya yang mempesona dan mempesona menyebabkan panas yang berapi-api, yang sulit ditemukan, melintas di mata pria berpakaian hitam di sisinya. Xiao Yan tidak peduli dengan kata-kata Cao Ying. Dia dengan sopan tersenyum kepada mereka bertiga. Song Qing, aku sudah mendengar tentang kinerja Tuan Xiao Yan. Selama ujian 5 klan besar, kamu benar-benar memenuhi reputasimu sekarang setelah kita bertemu. Pria berpakaian hitam itu perlahan melangkah maju, mengulurkan tangannya ke Xiao Yan, dan memujinya sambil tersenyum. Kamu terlalu memujiku. Xiao Yan tersenyum. Meskipun pria berpakaian hitam di depan Xiao Yan menyembunyikannya dengan baik, Xiao Yan masih bisa melihat kebencian samar di mata pihak lain. Sumber permusuhan tampaknya karena Cao Ying. Penyihir ini benar-benar bisa membawa bencana ke negara dan rakyatnya. Xiao Yan hanya bisa tertawa getir di dalam hatinya setelah menemukan permusuhan. Dia bahkan belum mengatakan apa-apa, namun dia telah menarik permusuhan tanpa alasan. Ini benar-benar membuatnya merasa sedikit terdiam. Tuan Xiao Yan, Song Qing adalah murid dari penatua pertama Menara Pil. Selain itu, dia juga penatua termuda di Pil Tower. Di masa depan, dia bahkan mungkin menjadi 8 tetua agung termuda dari Pil Tower. Kemampuannya tidak lebih buruk darimu, Cao Ying memutar matanya dan tersenyum manis. Meskipun wajah Song Qing tidak terlihat berubah ketika dia mendengar kata-kata Cao Ying, kebanggaan samar melintas di matanya. Dengan prestasinya, ia memang memiliki modal untuk dibanggakan. Ini benar-benar kasus seorang guru terkenal yang menghasilkan siswa yang sangat baik. Xiao Yan tersenyum, tapi dia tidak banyak bicara. Penyihir ini, Cao Ying, memiliki karakter yang tidak terduga. Jika dia ceroboh, dia akan dipermainkan olehnya. Dengan karakternya,
dia bukanlah seseorang yang suka berlama-lama dengan lawan jenis. Apalagi Cao Ying ini bukan wanita biasa. Baiklah, karena kalian semua sudah saling mengenal, saya akan menyatakan niat saya untuk memanggil kalian semua di sini. Xuan Kongzi sedikit tersenyum. Tatapannya perlahan menyapu beberapa dari mereka. Matanya tampak mampu melihat menembus hati mereka. Bahkan dengan karakter penjahat Cao Ying, dia masih tampak patuh di depannya. Masih ada beberapa hari lagi sampai pemilihan Pil Gathering. Xuan Kongzi berbicara dengan suara tenang, karena masalah 3000 Burning Flame, Pil Gathering ini telah menarik cukup banyak faksi. Di antara mereka termasuk anggota dari Hall of Souls. Hall of Souls. Cao Ying dan dua lainnya merajut alis mereka dan dengan lembut mengulangi nama ini ketika mereka mendengarnya. Mata Xiao Yan sedikit berkedip, tapi dia tidak menjawab. Karena kita telah menyegel 3000 api pembakaran untuk waktu yang lama, itu telah membentuk dendam terhadap Pil Tower. Jika dilepaskan, itu pasti akan menyerang Pil Tower sebagai pembalasan. Pada saat itu, Pil Tower pasti akan menderita kerugian besar. Xuan Kongzi menghela nafas pelan. 3000 api pembakaran ini sudah cukup cerdas setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Apalagi keliarannya sulit dijinakkan. Pil Tower saya telah menggunakan semua taktik kami, tetapi kami tidak dapat menaklukkannya. Selain itu, karena secara bertahap menyerap kekuatan dari bintang-bintang, segel kami kehilangan kemampuannya untuk menahannya. Oleh karena itu, kita harus menyelesaikan masalah ini sesegera mungkin. Rencana Hall of Souls kali ini mungkin untuk menangkap 3000 Burning Flame. Tentu saja, jika mereka gagal melakukannya, mereka akan menghancurkan segel dan melepaskan 3000 api yang membara. Pada saat itu, Pil Tower akan menderita kerugian yang mengerikan. Itu juga akan menjadi nyaman bagi mereka untuk mengumpulkan tubuh spiritual. 3000 api pembakaran sangat kuat. Meskipun tidak berada di peringkat 5 besar di peringkat api surgawi, kekuatannya cukup untuk menjadi peringkat di antara mereka. Ekspresi Xuan Kongzi sedikit serius saat dia berbicara. Karena mengumpulkan kekuatan bintang-bintang, 3000 api pembakaran. Setara dengan tubuh yang tidak bisa dihancurkan. Oleh karena itu, kita hanya bisa menyegelnya dan tidak menghancurkannya. Siapapun yang mendapatkan 3000 api yang membara dan menaklukkannya akan memiliki kemampuan pemulihan yang setara dengan kekuatan yang tak tertandingi. Jika api surgawi semacam ini jatuh ke tangan Aula Jiwa, pasti akan ada banyak masalah. Alasan saya memanggil kalian semua ke sini adalah karena ini. Saya harap Anda akan dapat menghentikan Hall of Souls dari mendapatkan 3000 Burning Flame. Bagian dalam aula menjadi hening saat semua orang mempelajari ekspresi makam Xuan Kongzi. Sesaat kemudian, Cao Ying akhirnya merajut alisnya dan berkata, "Guru, karena Anda takut pada Hall of Souls, mengapa Anda tidak melarang mereka untuk berpartisipasi? Pertama, kita tidak tahu siapa di antara para alkemis yang berpartisipasi dalam Pil Gathering yang merupakan anggota Hall of Souls. Bahkan jika kita tahu, tidak mungkin bagi kita untuk menemukan alasan untuk menghentikan mereka karena aturan Pil Gathering dari generasi ke generasi. Selama seseorang adalah seorang alkemis yang memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi, kita tidak dapat menghilangkan haknya untuk melakukannya bahkan jika dia adalah bagian dari faksi yang merupakan musuh dari Pil Tower. Aturan ini mungkin membuat seseorang pusing, tetapi justru tindakan inklusif Pil Tower inilah yang memungkinkan Pil Tower tumbuh ke levelnya hari ini. Oleh karena itu, ada beberapa aturan yang tidak dapat disentuh. Xuan Kongzi menjelaskan dengan agak tak berdaya. Semua orang perlahan mengangguk setelah mendengar penjelasannya. Xiao Yan sendiri adalah musuh bebuyutan dengan Hall of Souls. Selain itu, dia bermaksud untuk mendapatkan 3000 api pembakaran dengan cara apapun. Dia secara alami tidak akan keberatan dengan masalah ini. Masih ada 7 hari tersisa sebelum pemilihan Pil Gathering akan dimulai. Kalian semua harus mencoba yang terbaik untuk tetap berada di dalam Pil Tower selama periode waktu ini. Hall of Souls mungkin diam-diam menggunakan beberapa trik untuk mendapatkan tempat juara. Oleh karena itu, kalian semua harus berhati-hati, perintah Xuan Kongzi. Kelompok Xiao Yan sekali lagi mengangguk. Masalah ini umumnya seperti itu. Saat ini, satu-satunya hal yang perlu Anda lakukan adalah menunggu sampai Pil Gathering dimulai. Xuan Kongzi tersenyum. Matanya yang hangat beralih ke Xiao Yan. Setelah itu, dia secara acak mengambil gulungan dari meja dan melemparkannya ke Xiao Yan. Dia berkata, "Saya mendengar bahwa Anda cukup tertarik dengan jejak tangan spiritual Ying Er.
Ambil dan lihat baik-baik. Meskipun sidik jari spiritual ini tidak dianggap sebagai sesuatu yang tingkatnya sangat tinggi, itu juga merupakan barang yang sangat langka di dunia luar. Xiao Yan menerima gulungan itu. Joy melintas di matanya saat dia buru-buru menangkupkan kedua tangannya dan berkata, "Terima kasih, Suan Tua." "Keke, itu hanya masalah kecil." Suan Kongzi tersenyum. Setelah itu, dia melambaikan tangannya ke semua orang. Kelompok Xiao Yan tidak tinggal lebih lama lagi setelah melihat pemecatannya, mereka membungkuk sebelum perlahan-lahan mundur dari aula besar. Suan Kongzi akhirnya tersenyum setelah melihat semua orang mundur. Dia dengan lembut berkata, "Yao Chen, hasil taruhan kita akan ditentukan oleh apakah Xiao Yan atau Ying Er akan bisa mendapatkan tempat juara kali ini. Aku ingin tahu apakah kamu masih bisa mengalahkanku kali ini." Bab 1155, Sidik Jari Spiritual. Xiao Yan tidak mengobrol dengan Cao Ying dan yang lainnya setelah berjalan keluar dari aula besar. Dia berjalan ke jalan setapak yang menuju ke bagian bawah Pil Tower. "Tuan Xiao Yan, harap tunggu." Xiao Yan baru saja melangkah maju ketika sebuah suara yang memesona dan indah terdengar di belakangnya. Oleh karena itu, dia hanya bisa berhenti setelah mengambil langkah menjauh. Dia menoleh dan menatap wajah Cao Ying yang memikat. Dia tersenyum dan bertanya, "Apakah ada yang salah dengan Cao Ying?" Cao Ying memutar matanya. Pada saat itu, dia tampak sangat menyihir, menyebabkan seseorang memiliki dorongan untuk tidak bisa mengalihkan pandangannya. Pada saat ini, dia menutupi mulutnya dan sedikit tertawa. "Terakhir kali, saya tidak dapat melakukan percakapan yang lebih dalam dengan Tuan Xiao Yan. Mengapa kita tidak mengobrol sekarang karena kita punya waktu?" Xiao Yan mengangkat alisnya setelah mendengar Cao Ying membuka mulutnya untuk mengeluarkan undangan. Matanya melirik Song Qing di sisinya tanpa meninggalkan jejak. Dia melihat Song Qing dengan lembut mengerutkan kening. "Lupakan, masih ada hal-hal lain yang perlu saya lakukan. Saya akan mengobrol dengan Nona Cao Ying jika saya punya waktu di masa depan." Xiao Yan tidak ingin membuat musuh setelah baru saja memasuki Pil Tower, terutama musuh yang datang karena kecemburuan. Oleh karena itu, Xiao Yan hanya tersenyum dan menolak tawarannya. Mata Cao Ying sedikit berhenti saat dia mendengar Xiao Yan menolak undangannya. Jelas, dia jarang mendapat penolakan. Namun, dia bukan orang biasa dan tidak ada pikiran di hatinya yang muncul di wajahnya. Dia tersenyum manis dan berkata, "Itu sangat disayangkan. Ying Er, karena saudara Xiao Yan telah mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu untuk dilakukan, Anda tidak boleh mempersulitnya." Pil Gathering semakin dekat. Diskusi penyempurnaan pil kami dari terakhir kali belum selesai. Mengapa kita tidak menyelesaikannya hari ini? Song Qing di sisinya tertawa. "Keke, kalau begitu, Xiao Yan tidak akan mengganggu kalian berdua. Kali ini, saya mungkin melakukan retret selama beberapa hari. Aku akan mengobrol dengan kalian semua saat pil Gathering dimulai." Xiao Yan tidak menunggu jawaban Cao Ying setelah melihat Song Qing bergabung dalam percakapan. Dia menangkupkan tangannya ke mereka bertiga sebelum dengan cepat berbalik dan berjalan menuju jalan setapak. Dia benar-benar tidak ingin memprovokasi penyihir tak terduga Cao Ying, dan Song Qing tampaknya bukan orang biasa. Namun, dari cara Xiao Yan melihatnya, Cao Ying cepat atau lambat akan bermain dengannya. Mulut Cao Ying yang ramping, merah, dan kecil sedikit melebar ketika dia melihat Xiao Yan berbalik dan pergi tanpa ragu-ragu. Orang ini benar-benar bagus untuk diajak bermain. Pria lain mengelilinginya seperti lalat rumah. Namun, Xiao Yan memandangnya sebagai binatang buas dari zaman prasejarah. Menarik. Song Qing merasa hatinya tenggelam saat dia melihat ketertarikan muncul di wajah Cao Ying. Kilatan dingin, yang sulit dideteksi, melintas di matanya. Selama bertahun-tahun kontak antara Cao Ying dan dia telah memandangnya sebagai wilayah eksklusifnya. Dia pasti tidak akan membiarkan pria lain mencemarinya. Dari cara dia melihatnya, selain dia, siapa yang bisa menandingi dia karena kehebatannya. Meskipun Xiao Yan telah menjadi juara dari ujian 5 klan besar, Song Qing masih tidak sepenuhnya memandangnya dengan serius. Terlepas dari latar belakang, bakat, atau kekuatannya, dia memiliki kualifikasi untuk memandang rendah orang-orang dari generasinya. Jika dia terus berkembang, dia pasti akan menjadi orang yang kuat di dalam Pil Tower. Jika dia menjadi juara Pil Gathering ini, namanya akan hadir sebagai calon penerus kepala raksasa Pil Tower. Pada saat itu, wanita apa yang tidak bisa dia dapatkan? Xiao Yan, semoga
Kamu tidak akan menjadi batu yang menghalangi jalanku. Kalau tidak, Song King menatap tempat punggung Xiao Yan menghilang. Ada kilatan ganas yang melintas di matanya. Xiao Yan secara alami tidak menyadari bahwa meskipun penarikannya cepat, dia masih menarik permusuhan Song King. Terlebih lagi, bahkan jika dia menyadarinya, dia tanpa daya akan mengutuknya sebagai bodoh. Xiao Yan mengikuti jalan yang telah diambilnya dan berkeliaran selama hampir 1 jam di sekitar Pil Tower yang sangat besar ini sebelum dia kembali ke tempat tinggal yang telah diatur oleh Penatua Cheng untuknya. Ada sedikit lalu lintas di dalam Pil Tower ini. Selain itu, mereka semua adalah alkemis dari Pil Tower. Ada beberapa individu tingkat Grandmaster sejati di antara mereka. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa tempat ini dipenuhi dengan bakat terpendam. Xiao Yan menyapa dokter peri kecil dan yang lainnya setelah kembali ke tempat tinggal. Ia lalu masuk ke kamarnya. Setelah itu, dia duduk di tempat tidur kamar dan memulihkan diri. Setelah itu, dia mengepalkan tangannya dan gulungan abu-abu pucat muncul di dalamnya. Itu adalah gulungan yang diberikan Xuan Kongxi padanya sebelumnya. Tangan Xiao Yan perlahan membuka gulungan itu. Riak tak terlihat menyebar darinya. Riak ini adalah salah satu yang sangat akrab dengan Xiao Yan. Itu adalah sesuatu yang dipancarkan oleh jejak tangan spiritual. Tidak ada satu kata pun di gulungan itu setelah Xiao Yan membukanya. Hanya ada beberapa lipatan tak terlihat yang samar-samar terpelintir. Xiao Yan berpikir sejenak setelah melihat ini. Setelah itu, dia meraih gulungan itu dan dengan lembut meletakkannya di dahinya. Riak tak terlihat segera melonjak setelah gulungan itu menyentuh dahinya. Segera, Xiao Yan merasakan seutas informasi mengalir ke kepalanya seperti air banjir. Xiao Yan dengan lembut meletakkan gulungan itu kembali setelah informasi itu benar-benar memenuhi kepalanya. Dia mulai mengatur aliran informasi yang agak aneh. Katalogisasi berlanjut beberapa saat sebelum Xiao Yan perlahan membuka matanya. Sebuah kedipan kecil muncul di dalam diri mereka. Aliran informasi ini adalah keterampilan jiwa yang dipraktikkan Cao Ying. Benda ini disebut sidik jari spiritual, dan itu juga disebut segel spiritual. Selama zaman kuno, keterampilan jiwa mirip dengan teknik Dou dan telah dipisahkan menjadi kelas Tian, Di, Xuan, dan Huang. Sidik jari spiritual ini adalah semacam keterampilan jiwa tingkat tinggi kelas Xuan. Meskipun itu bukan kelas yang sangat tinggi, itu tidak dianggap buruk. Kekuatannya adalah sesuatu yang dialami secara pribadi oleh Xiao Yan saat itu. Selain itu, hal ini berbeda dari teknik Dou. Saat ini, keterampilan jiwa sangat langka. Ketika dia bertarung dengan yang lain, itu bisa membuat lawannya lengah. Lebih penting lagi, sidik jari spiritual ini secara bertahap akan memungkinkan Xiao Yan untuk memahami bagaimana melepaskan sebagian besar kekuatan spiritualnya. Dia tidak perlu lagi hanya mengandalkan kekuatan-kekuatan spiritualnya untuk bertarung dengan orang lain seperti yang dia lakukan di masa lalu. The Spiritual Handprint dibagi menjadi 3 segel. Xiao Yan diam-diam mempelajari segel pertama dari Cao Ying. Dia tidak bisa diam-diam mempelajari 2 segel yang tersisa. Untungnya, gulungan ini berisi catatan lengkap tentang mereka. Ini adalah keterampilan jiwa ya, memang berbeda jika dibandingkan dengan teknik Dou. Xiao Yan tetap tenggelam dalam pikirannya untuk waktu yang lama. Ada beberapa teknik Dou yang membutuhkan segel tangan khusus, tetapi penggunaan keterampilan jiwa ini membutuhkan kombinasi segel tangan. Selain itu, kekuatan spiritual seseorang perlu mengalir dalam orbit tertentu saat berkumpul saat segel tangan berubah. Namun, semua keterampilan pada akhirnya mengandung asal yang sama. Keterampilan jiwa dan teknik Dou umumnya mirip satu sama lain. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam saat pikirannya berangsur-angsur terfokus. Tangannya perlahan terulur. Setelah itu, ia mulai mengikuti segel di benaknya dan perlahan berubah. Segel tangan Xiao Yan berubah sangat lambat. Namun, wajahnya dipenuhi dengan keseriusan. Kekuatan spiritual mengalir keluar dari antara alisnya. Setelah itu bertindak dalam kombinasi dengan segel tangannya dan dikumpulkan bersama-sama. Xiao Yan tanpa lelah menampilkan segel tangan berkali-kali di dalam ruangan. Pelatihan semacam ini mungkin membosankan, tetapi itu diperlukan. Lagi pula, terlepas dari apakah itu keterampilan jiwa atau teknik Dou, satu-satunya cara untuk menguasainya adalah dengan bekerja keras. Waktu dengan cepat berlalu sementara Xiao Yan fokus dalam pelatihan. Mengikuti formasi segelnya yang mantap, dia secara bertahap membiasakan diri dengan fluktuasi energi yang berkumpul di sekitar telapak tangannya.
Batas jiwa, tutup roh surgawi, serap roh menempa jiwa. Sementara pikiran Xiaoyan benar-benar tenggelam dalam pelatihannya, gumaman samar tampaknya tanpa sadar dipancarkan dari mulutnya yang hampir tidak bergerak. Di bawah formula kata anonim ini, ruang di dalam ruangan mulai sedikit beriak. Segera gumpalan aura spiritual samar diam-diam merembes keluar dari ruang. Setelah itu, mereka perlahan memasuki tempat di antara alis Xiaoyan. Semua perubahan ini tidak ditemukan oleh Xiaoyan. Satu-satunya hal yang dia rasakan adalah kendali atas jiwanya menjadi lebih halus mengikuti kemunculan kata formula. Bahkan perasaan terhenti saat dia membentuk segel telah melemah secara signifikan. Bagian dalam ruangan itu sunyi. Hanya suara yang sangat sunyi yang bergema di seluruh ruangan. Waktu mengalir seperti air. Xiaoyan tidak menyadari bahwa pelatihan ini berlangsung hampir 10 hari. Selama 10 hari ini, manusia di dalam kota pil suci membengkak karena pil gathering yang diadakan. Orang bisa melihat banyak orang mengalir di sekitar kota yang luas. Masalah secara alami tidak dapat dihindari dengan peningkatan lalu lintas. Namun, untungnya Pil Tower bukanlah faksi biasa. Oleh karena itu, ia menjaga ketertiban dengan cukup baik. Oleh karena itu, jenis kekacauan terburuk tidak muncul. Namun demikian, dengan pil gathering yang semakin dekat dari hari ke hari, kota pil suci memasuki keadaan mendidih. Bagaimanapun, pil gathering bukan hanya acara akbar di pil region. Itu juga merupakan acara besar untuk wilayah Central Plains. Impian para alkemis yang tak terhitung jumlahnya adalah untuk dapat menunjukkan kinerja terbaik mereka dalam pil gathering dan menjadi bintang yang mempesona di antara banyak orang di benua itu. Tentu saja, beberapa arus tersembunyi tidak dapat dihindari di bawah atmosfer yang mendidih itu. Pil gathering ini berbeda dari masa lalu. Karena 3.000 api yang membara, banyak faksi telah mengirim para alkemis di bawah mereka. Dari kelihatannya, mereka bermaksud untuk mendapatkan 3.000 api pembakaran. Terlebih lagi, pil gathering kali ini akan menjadi arena bagi banyak alkemis untuk bersaing menggunakan semua keterampilan yang telah mereka pelajari. Semua pelatihan itu untuk pil gathering ini. Banyak alkemis akan bersaing untuk melihat siapa yang terbaik dalam pil gathering ini. Di tengah suasana mendidih di kota ini, hari terakhir sebelum pil gathering akhirnya tiba. Hanya pada saat inilah seorang pemuda, yang duduk seperti biksu tua yang bermeditasi di sebuah ruangan di dalam pil tower, akhirnya bergetar. Setelah itu, dia perlahan membuka matanya yang hitam pekat.